Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang suatu hal yang mungkin sering kita dengar, tapi kadang kita lupa maknanya, yaitu kepemimpinan. Nah, kalau kita dengar kata pemimpin, apa coba yang muncul di pikiran kita? Orang yang hebat, orang yang berwibawa, orang yang pintar, jago ngomong, atau bisa ngatur-ngatur orang. Ya, itu semua nggak salah sih, tapi buat saya jadi pemimpin itu bukan soal tampil keren atau punya jabatan. Jadi pemimpin itu soal tanggung jawab, kepercayaan, keberanian untuk bergerak duluan. Nah, teman-teman, dalam hidup itu kita nggak harus nunggu jadi ketua organisasi atau ketua apapun untuk menjadi pemimpin. Kadang kita bisa menjadi pemimpin di hal-hal kecil lainnya. Contohnya, seperti ini minggu-minggu UAS, kita mengajak teman kita untuk belajar bareng sebelum ujian. Nah, itu merupakan salah satu peran kita sebagai pemimpin di hal-hal kecil. Atau contohnya, kita membantu teman kita yang mentalnya lagi down atau lagi drop. Kita bantu memberikan solusi atau memberikan arahan. Nah, itu kita juga menjadi pemimpin di hal-hal kecil. Leadership itu bukan soal posisi, tapi soal aksi. Banyak orang menunggu harus dilantik atau punya jabatan dulu untuk mau bergerak. Tapi pemimpin sejati itu justru muncul ketika orang lain itu masih kebingungan, masih kesusahan untuk mencari solusi, tapi dia punya keberanian untuk bergerak duluan dan memberi solusi, walaupun nggak peduli solusi itu kayak bakal digunakan atau tidak. Pemimpin sejati itu yang pertama jalan, bukan yang paling banyak bicara. Saya pernah mendengar kutipan yang bilang, pemimpin itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi dia yang paling mau mendengar dan berani mencoba. Dan ini benar banget. Kadang kita salah kaprah, kita kira pemimpin itu harus tahu segalanya, harus perfect dalam segala hal, dan berbuat segala hal dengan benar. Padahal yang paling penting dari pemimpin itu adalah pemimpin yang ingin belajar terus, ingin mendengarkan anggota-anggotanya, dan selalu terbuka dengan anggota-anggotanya. Pemimpin yang sok tahu akan kehilangan kepercayaan timnya sendiri, karena mungkin timnya akan merasa dia tidak didengarkan oleh pemimpinnya sendiri. Dan bagaimana mereka akan mencapai tujuan jika anggota dan pemimpinnya tidak cocok dalam segala hal. Saya kasih contoh kasus sedikit. Pernah lihat nggak teman-teman, ada ketua organisasi yang setiap rapat dia harus ngomong yang paling lama dan paling panjang, tidak pernah mendengar pendapat timnya sendiri, keputusannya nggak pernah jelas, eksekusinya lambat, tugas-tugasnya semua nggak pernah selesai, dan anggota banyak yang nggak merasa didengar karena dia sendiri egois dan tidak pernah mendengar keluh kesah anggotanya. Bandingkan sama pemimpin yang lebih banyak bertanya, lebih banyak mendengar, dan tahu kapan harus turun tangan. Mungkin dia sendiri nggak terlalu vokal, tapi timnya akan selalu solid dan selalu bersatu. Pemimpin bukan orang yang mengatur segalanya sendirian, tapi orang yang membuat Pemimpin bukan orang yang mengatur segalanya sendirian, tapi orang yang membuat orang lain merasa memiliki peran dan didengar. Nah, pertanyaan sekarang, apa sih yang bikin seseorang pantas menjadi pemimpin? Nah, buat saya sendiri ada 3 hal. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Nah, pemimpin tuh harus tahu kita arahnya mau kemana dan kita mau kemana akhirnya. Masa kita nggak tahu arahnya, kita harus memimpin anggota-anggota kita. Yang kedua yaitu konsisten dan bisa diandalkan. Nggak perlu jago dalam segala hal, tapi kalau misalnya kita bilang A, ya jalankan A, jangan jalankan B atau C, karena itu membuat kita menjadi orang yang tidak konsisten dan susah konsisten. Misalnya kita janjian sama teman ketemu jam 10 di kafe. Nah, kita harus datangnya jam 10, pas-pas. Nggak boleh telat 5 menit atau 10 menit, karena sama aja itu kita menghilangkan kepercayaan orang lain kasih kita. Yang ketiga itu peka terhadap orang lain, yaitu pemimpin bukan bos. Kalau cuma nyuruh-nyuruh, semua orang juga bisa sih, tapi pemimpin itu yang mau jalan bareng, berproses bareng, bertumbuh bareng, dan berdiskusi bareng. Teman-teman, kita hidup di zaman yang cepat. Semua serba ingin instan, tapi membangun kepemimpinan itu nggak semudah itu. Membangun kepemimpinan itu butuh waktu, latihan, kesabaran, dan banyak sekali trial and error. Nah, jadi kalau kamu pernah gagal menjadi ketua, nah itu belum pasti kamu akan gagal selamanya. Kalau misalnya kamu pernah mengambil keputusan yang salah, itu nggak apa-apa sama sekali. Namanya itu juga bagian dari proses. Yang penting kita harus terus belajar. Karena pemimpin yang baik itu bukan yang nggak pernah salah, tapi yang nggak pernah berhenti untuk belajar dari kesalahan. Sebelum saya akhiri, saya mengajak kita semua untuk berpikir satu hal. Apakah kamu sudah menjadi pemimpin buat dirimu sendiri? Karena sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu.
Contohnya dari aspek disiplin, apakah kita sudah disiplin untuk terhadap diri sendiri, seperti ke kantor tepat waktu, bangun tepat waktu, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua yaitu jujur sama diri sendiri. Yang ketiga yaitu berani mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu tahu apa saja yang sedang kita perjuangkan. Nah, kalau kamu bisa itu, jabatan bukan lagi sebagai penentu, karena kamu sudah memiliki jiwa pemimpin di dirimu sendiri. Semoga setelah ini kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fiona. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit pemikiran tentang satu topik yang sangat penting, sangat relevan, dan akan terus menjadi semakin penting. Kepemimpinan dalam era digital. Jadi kita ini hidup di zaman yang luar biasa ya teman-teman. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Kita hidup di zaman yang luar biasa ya teman-teman. Dalam beberapa dekade terakhir ini, teknologi telah menjadi dan telah mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Dari cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, cara kita belajar, dan bahkan cara kita memahami dunia dan berinteraksi satu sama lain. Di tengah perubahan yang cepat ini, kita menyaksikan munculnya tantangan-tantangan baru sekaligus peluang-peluang besar. Maka menjadi seorang pemimpin hari ini bukan hal yang soal hanya kemampuan mengelola tim atau organisasi secara konvensional. Kepemimpinan sekarang itu menuntut lebih dari itu, dan ia harus menuntut atas kecerdasan digital, ketajaman etis, dan kepekaan terhadap kemanusiaan. Jadi yang pertama itu perubahan paradigma kepemimpinan. Jadi dulu itu kepemimpinan ini lebih banyak diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan, mengambil keputusan, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang rencana itu sendiri bisa berubah setiap saat. Karena dunia digital memaksa kita untuk berpikir lebih lincah, lebih fleksibel, dan lebih berani untuk mengambil risiko. Kita tuh nggak bisa lagi hanya mengandalkan struktur hierarki yang lama. Kepemimpinan digital adalah tentang kolaborasi, pemberdayaan, dan membangun kepercayaan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi fasilitator inovasi, bukan hanya mengambil keputusan. Terus yang kedua, adaptasi terhadap teknologi dan inovasi. Untuk bisa memimpin di era digital, kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi, memahami tren digital, dan mengintegrasikan dalam strategi organisasi. Itu tidak berarti kita semua harus menjadi ahli IT dan programmer, tapi kita perlu melek terhadap teknologi dan punya mindset untuk belajar sepanjang hidup. Contohnya, banyak organisasi yang kini bertransformasi menggunakan kecerdasan buatan, big data, ataupun cloud computing. Seorang pemimpin digital harus mampu melihat bagaimana teknologi-teknologi ini bisa menjadi alat pemberdayaan, bukan pengganti manusia ya. Pemimpin yang baik tidak takut pada teknologi, tapi menggunakannya untuk memperkuat potensi manusia, bukan untuk menggantikannya. Yang ketiga itu pentingnya nilai-nilai manusiawi. Namun di tengah semua kemajuan ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi boleh berubah, algoritma bisa diperbaharui, tetapi empati, kejujuran, dan integritas adalah nilai-nilai abadi yang terus menjadi dasar dari setiap keputusan yang kita buat. Seorang pemimpin digital tidak hanya berpikir secara efisiensi, tapi juga berpikir dampak-dampak terhadap manusia, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungan. Jangan sampai kita menciptakan inovasi yang lebih hebat secara teknis, tapi merusak secara sosial. Sebagai contohnya nih, dalam pengambilan keputusan berbasis data, penting untuk mempertimbangkan privasi individu, keamanan data, dan keadilan akses. Yang keempat, komunikasi dan kepedulian pada tim. Dalam dunia kerja, kini banyak dilakukan secara remote atau hybrid, komunikasi menjadi tantangan besar. Kita tidak bisa selalu bisa bertemu langsung, maka seorang pemimpin perlu punya kemampuan digital yang kuat dalam berkomunikasi, mampu menjaga hubungan emosional dan menciptakan ruang kerja yang suportif
dan inklusif walaupun secara fisik kita berjauhan. Kepedulian terhadap tim itu menjadi sangat penting. Kita perlu melihat bagaimana perasaan tim sehari ini, apakah mereka dihargai, apakah mereka punya kesempatan tumbuh. Yang kelima, membangun lingkungan yang inklusif dan inovatif. Kepemimpinan dalam era digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal budaya kerja yang kita bangun. Kita harus menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa didorong untuk berinovasi, untuk berbicara, dan untuk mengambil inisiatif. Budaya digital yang sehat adalah budaya terbuka terhadap perbedaan, tidak takut pada kegagalan, dan selalu belajar dari pengalaman. Saya percaya keberagaman adalah kekuatan besar dari kepemimpinan digital. Semakin beragam latar belakang tim kita dari sisi usia, gender, budaya maupun pengalaman, semakin kaya juga perspektif yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, kepemimpinan untuk masa depan. Mari kita sadari bahwa kepemimpinan dalam era digital adalah perjalanan, bukan tujuan. Kita semua sedang belajar, kita mungkin membuat kesalahan, tapi yang penting bagaimana kita belajar dan bangkit kembali. Seorang pemimpin yang hebat bukanlah mereka yang penuh dengan semua jawaban, tapi mereka juga tahu bagaimana membangun tim-tim yang bersama-sama bisa menemukan solusi yang terbaik untuk setiap masalah yang sedang mereka lalui. Teman-teman sekalian, mari kita lihat teknologi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai alat kebaikan. Mari kita gunakan teknologi untuk membangun dunia yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. Dengan pola pikir terbuka, hati yang peduli, dan komitmen untuk terus belajar, kita semua bisa menjadi pemimpin di era digital ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang terberikan. Semoga kita semua menjadi bagian dari perubahan yang positif. Terima kasih. Steve Jobs pernah bilang, those who are crazy enough to think they can change the world are the ones who actually do. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang gila itu? Selamat siang semuanya, nama saya Selin dan saya lihat wajah-wajah yang penuh potensi di sini. Nah, kalian, mungkin para calon pemimpin, akuntan, ilmuwan, seniman, atau mungkin founder startup unicorn berikutnya. Tadi malam saya chat GPT, tanya, apa sih rahasia orang sukses? Jawabannya, mereka punya mimpi yang gak bisa ditiduri. Artinya, mimpi itu harusnya bikin kita terbangun, bukan terlelap. Jadi, kenapa sih mimpi itu penting? Yang pertama, mimpi memberikan arah. Seperti peta yang membantu kita untuk tahu kemana kita harus melangkah, mimpi membuka jalan untuk kita berpikir sebelum melangkah. B.J. Habibie bermimpi untuk membuat pesawat, dan itulah yang membawanya menjadi bapak teknologi Indonesia. J.K. Rowling bermimpi menulis buku. Meskipun hidup dengan kemiskinan, tapi sekarang siapa sih yang gak tahu Harry Potter? Mimpi juga membantu kita bertahan, karena siapa sih yang gak pernah gagal? Semuanya itu ada prosesnya, dan gak ada proses yang selalu mulus. Mimpi mengingatkan kita untuk terus melanjutkan proses tersebut, meskipun gak ada yang mudah. Thomas Alva Edison gagal 1000 kali sebelum menciptakan lampu, dan katanya, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak bekerja. Sekarang, kita mahasiswa, bayar SPP, ngerjain tugas, ikut organisasi, tapi tanpa mimpi, kita itu apa sih? Kita cuma mesin akademik. Coba kalian bedain, mahasiswa pertama yang kuliah hanya untuk lulus, dan mahasiswa kedua yang kuliah sambil bangun startup, riset, magang, ataupun persiapan beasiswa ke luar negeri. Nah, kalian mau jadi yang mana? Tapi nyatanya, tantangan itu terus bermunculan dalam meraih mimpi. Adanya rasa takut gagal, takut tidak cukup baik, ataupun takut dikritik. Tapi faktanya, setiap orang yang sukses pernah merasa takut, tapi mereka tetap bertindak. Ada juga lingkungan yang tidak mendukung. Orang mungkin meremehkan mimpi Anda, ataupun ada kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Tapi ingat, ayah Steve Jobs hanyalah seorang mekanik. Tapi Steve memimpikan Apple dan mengubah dunia. Nah, yang terakhir dan masalah utamanya adalah kurangnya rencana. Mimpi tanpa rencana hanya khayalan. Seperti kata Antoine de Saint-Exupéry, goals without plans are just wishes.
Penelitian dari Dr. Dale Matthews dari Dominican University membuktikan orang yang menulis mimpinya punya peluang 42% lebih tinggi untuk mencapainya. Jadi, mimpi itu bukan wishful thinking, tapi strategic planning. Karena your time is limited, so don't waste it living someone else's dream. Nah, gimana nih cara meraih mimpi? Yang pertama, kalian bisa tulis dan visualisasikan. Contohnya, studi Harvard, orang yang menulis mimpinya 3 kali lebih mungkin mencapainya. Jadi gunakan vision board untuk memotivasikan diri sendiri. Break it down. Mimpi besar itu dimulai dari langkah kecil. Misalnya, kalian pengen kuliah ke luar negeri. Dari sekarang, perbaikilah bahasa Inggris. Cari beasiswa, hubungi alumni yang sudah berhasil. Yang ketiga, cari mentor ataupun komunitas. Orang sukses itu tidak sendirian. Mereka belajar dari yang lebih berpengalaman. Bill Gates dan Warren Buffett adalah sahabat yang saling mendukung. Dan kuncinya yang terakhir, jangan takut gagal. Gagal adalah bagian proses seperti yang tadi dikatakan. Ada contoh lainnya yaitu Colonel Sanders, pendiri KFC yang ditolak 1009 kali sebelum resepnya diterima. Ada lagi Susi Susanti, peraih medali emas Olimpiade 1992. Dia latihan 8 jam sehari sejak kecil. Pernah cedera tapi tidak pernah menyerah. Hasilnya membuat Indonesia bangga di panggung dunia. Mimpi itu kayak bikin status Instagram, dan cuma dream high, tapi juga kasih caption action steps-nya. Contoh, aku mau jadi Elon Musk. Dan realistis action steps-nya, hari ini aku belajar 1 jam tentang renewable energy. Dan mau di agenda, kuliah di Stanford sambil nyanyi dan jadi diplomat. Rahasianya, dream mapping. Target jangka panjang, contohnya, yang mau S3 di Harvard. Pecah dan jadi milestones. Contohnya, IPK 3,8, publikasi jurnal, dan lainnya. Dan yang tidak dilupakan, evaluasi tiap semester. Kayak progres skripsi, tapi lebih seru lagi. Semester lalu saya dapat C di statistik, tapi saya ingat kata-kata ini. Every failure is a plot twist in your success story. Kuncinya, kombinasi passion dan ketekunan. Don't work unless you do. Teman-teman, bumi ini terlalu kecil untuk mimpi-mimpi kecil. Kita adalah generasi yang akan menulis ulang masa depan. So, let's stop scrolling and start dreaming every day. Karena dunia ini lebih butuh banyak dreamers who do, bukan just dreamers. Jika mimpimu tidak membuatmu merasa sedikit tidak nyaman, berarti mimpimu terlalu kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jocelyn. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen dan teman-teman mahasiswa. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan semangat. Judul yang akan saya bawakan hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita, yaitu teknologi. Saat ini kita hidup di era di mana teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan juga bagian dari identitas kehidupan sehari-hari. Bangun tidur kita langsung melihat teknologi. Kemudian kita membuka laptop untuk kuliah, riset, dan mengerjakan tugas, semuanya melibatkan teknologi. Namun di balik kemudahan itu, apakah kita benar-benar menguasai teknologi atau justru kita yang dikuasai oleh teknologi? Teknologi ibarat air yang bisa menjadi sumber kehidupan, tetapi juga bisa menggelamkan kita jika tidak kita kuasai. Oleh karena itu, sekarang saatnya kita menyadari bahwa kita yang menentukan peran itu. Sebagian bagian dari komunitas akademik, baik dosen maupun mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis. Dosen tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tapi juga pembimbing, pencetus gagasan, dan inovator. Sementara mahasiswa bukan sekedar penerima ilmu, melainkan calon pencipta teknologi masa depan. Kita bisa melihat bukti nyata dari sekeliling kita bahwa teknologi besar lahir dari kampus. Facebook bermula dari asrama Harvard. Di Indonesia pun banyak startup di bidang edtech dan agritech yang bermula dari tugas akhir mahasiswa.
Hal ini membuktikan bahwa inovasi tidak harus menunggu usia atau gelar tinggi, melainkan dimulai dari rasa ingin tahu, keberanian mencoba, dan keberpihakan pada solusi. Meski begitu, kemajuan teknologi memberikan tantangan yang baru seperti dulu. Masalah kita adalah kekurangan informasi. Saat ini justru sebaliknya, kita dibanjiri informasi, tetapi sayangnya tidak semua informasi itu benar. Oleh karena itu, kita perlu mengasah kemampuan literasi digital untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan tidak mudah termakan jebakan. Selain itu, kita juga harus menghadapi masalah gangguan teknologi. Berapa kali kita membuka laptop untuk belajar, tetapi satu jam kemudian malah asik menonton video dan scroll media sosial. Teknologi semestinya mempercepat belajar, bukan malah memperlama tugas. Selain itu, di tengah kemajuan ini terdapat kesenjangan digital. Masih banyak saudara kita di pelosok yang memiliki akses internet stabil. Apakah kita akan membiarkan kesenjangan itu terus tumbuh, ataukah kita mengambil tanggung jawab untuk menciptakan solusi agar semua orang tanpa memandang status bisa menikmati manfaat teknologi? Namun, teknologi sudah menciptakan kemajuan dan bisa menimbulkan kehancuran. Deepfake bisa memanipulasi wajah dan suara. Algoritma bisa menciptakan bias, dan AI berpotensi menggantikan pekerjaan manusia jika tidak disikapi dan dengan bijaksana. Maka dari itu, teknologi adalah alat peradaban dan setiap kali kita memiliki peran penting untuk mengarahkan jalan yang benar. Jangan tunggu hingga lulus atau menjadi ahli untuk bertindak. Kita bisa memulai hari ini dengan rasa ingin tahu dan keberanian mencoba. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran nilai-nilai yang membangun generasi inovator. Selain itu, mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan, bukan tembok, sebagai cahaya, bukan bayangan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga pidato ini dapat memberikan semangat dalam hati kita semua untuk terus belajar, berinovasi, dan bertanggung jawab dalam membangun masa depan teknologi yang lebih manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.